Oke, selamat siang Bu Rizka. Iya, selamat siang Pak Dihan. Gimana, ada yang bisa saya bantu? Saya boleh minta waktunya sebentar, saya ingin menceritakan permasalahan saya Oh iya, apa yang Bapak mau ceritakan? terkait, masalah yang saya hadapi di kelas, Bu. Mengajar saya kan mengajar di kelas 12. Nah, jadi adalah permasalahan saya yang saya alami ketika mengajar di kelas IPS, Bu. Hmm, jadi menurut Pak Dihan, apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita nanti? Ya, yang saya harapkan tentu ketika saya mengajar di kelas IPS, harapan saya bisa hasilnya itu bisa sama seperti layaknya saya ngajar di kelas IPA, Bu. Jadi apa yang Hmm, feedback-nya dari anak-anak juga samalah layaknya kelas yang lain gitu, Bu. oh begitu. Jadi permasalahan seperti apa yang Bapak hadapi di kelas? Bisa diceritakan? Baik, Ibu, jadi selama ini saya mengajar di kelas IPA dan IPS untuk mata pelajaran biologi, Bu. Nah, masalah yang saya hadapi terutama di kelas IPS adalah antusiasme siswa, Bu. Jadi ketika saya masuk di kelas IPS, apalagi di jam-jam terakhir, itu biasanya ada beberapa siswa yang kurang antusias dengan mata pelajaran saya. Bahkan ada yang sampai tertidur atau sering izin ke belakang. Jadi saya merasa seolah-olah ketika saya masuk di kelas tersebut, anak tersebut itu tidak menghiraukan materi yang saya berikan, apalagi kegiatannya misalnya pada saat itu kelas materi ya Bu. Karena di biologi itu kan ada kelas materi dan pada saat kelas praktikum. Nah, pada saat kelas materi ini anak-anak IPS beberapa sih cenderung tidak menghiraukan pelajaran saya, hanya sekedar hadir. Bahkan kadang-kadang yang hadir pun kadang-kadang ada yang tertidur gitu Bu, atau sering izin ke belakang. Nah, itu Hmm. permasalahan saya yang saya hadapi, Bu. Kemudian menurut Pak Dihan, hal apa saja yang membuat anak-anak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau menurut saya mungkin yang pertama karena di kelas IPS itu mereka cenderung anak-anak yang tipikalnya lebih ke apa ya, lebih ke psikomotor ya Bu ya. Jadi kalau saya lihat anak-anak IPS itu cenderung kalau kita ajak berkegiatan itu mereka antusias. Tapi kalau pada saat kelas teori saya ceramah itu anak-anak malah tidak memperhatikan gitu untuk anak-anak IPS. Kadangkala malah mereka mengantuk gitu Bu mendengar ceramah dari saya gitu. Jadi kesannya mungkin pembelajaran saya monoton atau seperti apa gitu Bu. Oh, begitu, Pak. Kira-kira kalau menurut Bapak nih, eee, apa yang bisa membuat murid Bapak di kelas ini tertarik dalam pembelajaran biologi? Ya mungkin yang pertama adalah dari konten Bu ya, konten yang saya siapkan. Memang terus terang di kelas IPS itu kalau saya lihat kecenderungan mereka adalah ke apa pembelajaran yang berbasis eh, teknologi dan juga berbasis kegiatan. Jadi seperti kegiatan praktikum, kemudian kalaupun teori itu ada demonstrasi, terus kemudian ada apa simulasi, ada eksperimen. Nah, mereka sepertinya lebih tertarik ke situ Bu daripada saya dengan menggunakan metode ceramah. Jadi Oh, kecenderungan mereka di situ. Jadi kalau bisa saya apa analogikan itu mereka itu lebih kepada ini Bu, lebih kepada kinestetik gitu Bu, arahnya. Jadi cenderung arahnya ke kinestetik, mereka harus melakukan sesuatu ketika belajar. Jadi mereka tidak bisa hanya duduk diam dan mhm, mendengarkan, itu tidak bisa, berbeda dengan anak-anak IPA itu Bu. mhm. Benar sekali, saya sependapat dengan Bapak. Kemudian kira-kira menurut Bapak, apa saja yang bisa membuat, murid Bapak untuk lebih asik dan lebih ke
eee, lebih fokus ke pembelajaran Bapak? Ya, mungkin yang pertama saya akan siapkan, yang pertama mungkin perangkat pembelajaran saya akan saya bedakan dengan anak-anak IPA yang pertama. Nah, terus dari situ juga saya harus menyiapkan media pembelajaran yang lebih bervariatif untuk anak-anak IPS ini, terutama pembelajaran yang lebih banyak mengutamakan kegiatan siswa daripada mereka harus mendengarkan ceramah dari saya. Itu yang terus yang berikutnya adalah ice breaking, Bu. Mungkin akan lebih Mhm. lebih sering atau lebih intens di kelas IPS gitu, Bu. Saya akan lebih sering menerapkan atau mengimplementasikan ice breaking di sela-sela pembelajaran saya. Bagus sekali rencana Bapak ya, mudah-mudahan berhasil. Amin. Kemudian apa komitmen Bapak terhadap, rencana ini? Komitmen saya jelas yang akan saya lakukan ya seperti tadi yang saya sampaikan, sesegera mungkin saya akan menyiapkan perangkat, di mana perangkat yang saya siapkan itu adalah perangkat yang memang bisa mengakomodir atau mengakomodasi dari kebutuhan belajar siswa di kelas IPS, itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi media pembelajaran pasti tentunya akan saya siapkan yang lebih bervariasi dan itu mengikuti daripada minat anak-anak di kelas IPS. Dan selanjutnya mungkin saya akan lebih banyak berdiskusi kepada teman-teman rekan-rekan sejawat terutama yang memang basicnya dari IPS karena mereka mungkin lebih menguasai medan ya, lebih menguasai anak-anak Mhm. daripada saya yang ini istilahnya guru lintas minat gitu. Nah, mungkin Wah, itu. bagus sekali rencana Bapak. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan, semua rencana Bapak ini berjalan dengan baik ya, Amin, dan amin. anak-anak untuk pembelajaran biologi, mulai antusias, terutama di jam-jam terakhir, tidak bosan lagi dalam mengikuti pembelajaran dari Bapak. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Saya Iya, sangat senang sekali bisa berbincang dengan Ibu, apalagi dari berbincang dengan Ibu juga saya akhirnya menemukan solusi atas permasalahan saya. Dan insya Allah apa yang kita bicarakan ini, apa yang saya rencanakan akan segera saya lakukan. Terima kasih ya Bu Rizka. iya. Sama-sama Pak Dihan. Oke, Sukses ya selamat Pak siang. Dihan ya. Ya Bu, sama-sama Bu.